Halo teman-teman, balik lagi sama kita. Sekarang kita akan bahas tentang jenis kepribadian ISTP atau Introvert Sensing Thinking Persuasing. Oke, tipe kepribadian ini senang memiliki waktu untuk berpikir sendiri dan sangat mandiri. ISTP juga menyukai tindakan pengalaman baru, aktivitas langsung, dan kebebasan untuk bekerja sesuai dengan kecepatan mereka sendiri. ISTP senang membongkar sesuatu hanya untuk melihat cara kerjanya. Mereka logis dan rasional, tetapi lebih tertarik pada penerapan praktis daripada ide-ide abstrak. Mereka suka melakukan hal-hal baru dan cepat bosan dengan rutinitas. ISTP ini bisa dibilang dengan sebutan the crafter. Kita masuk ke karakteristik utama ISTP. Tipe kepribadian ISTP ini terarah pada tujuan. Ketika ada masalah, mereka ingin segera memahami penyebab mendasarnya dan menerapkan beberapa jenis solusi. Terus terbuka terhadap pengalaman baru. ISTP menikmati pengalaman baru dan mungkin sering terlibat dalam perilaku mencari sensasi atau mengambil resiko. Mereka sering melakukan hobi-hobi yang berisiko dan serba cepat. Orang-orang ISTP cenderung mempunyai tujuan yang kuat. Mereka lebih suka membuat penilaian berdasarkan kriteria objektif daripada keyakinan atau nilai pribadi. Sangat objektif ya. Terus mereka tuh pendiam tapi tenang. Lalu terpisah secara emosional. ISTP tidak mampu menyesuaikan diri dengan keadaan emosi orang lain. Terkadang mereka terlihat dingin, berperasaan, atau tidak sensitif. Dan orang-orang ISTP ini cenderung mempunyai kepala yang dingin. Meskipun mereka cenderung pendiam, bukan berarti mereka tidak mengalami emosi yang kuat. Sebaliknya, mereka pandai menjaga kepala tetap tenang, menjaga objektivitas, dan mengatasi krisis. Nah, itu dia. Kita masuk ke strength and weakness dari tipe kepribadian ISTP. Strength-nya itu tadi ya, logis, berorientasi pada aksi, realistis dan praktis, menikmati hal-hal yang baru, percaya diri, dan santai. Oke, kita ke weakness-nya nih sekarang. Mereka itu sulit untuk mengenal, terus agak kurang peka, cenderung mudah bosan, sangat mengambil resiko, dan tidak menyukai komitmen. Nah, itu dia strength dan weakness dari tipe kepribadian ini. Sekarang kita masuk ke fungsi-fungsi kognitif yang akan dijelaskan oleh Bung Fadil. Silakan Bung Fadil. Oke, untuk ISTP ini fungsi dominannya adalah introvert thinking atau TI. ISTP menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan dan menangani informasi di kepala mereka sendiri. Artinya mereka tidak menghabiskan banyak waktu untuk mengekspresikan diri secara verbal, sehingga mereka sering dikenal sebagai orang yang pendiam. Mereka menghadapi dunia secara rasional dan logis, sehingga mereka seringkali berfokus pada hal-hal yang tampak praktis dan berguna. Karena sangat logis, ISTP pandai melihat situasi secara objektif dan menghindari faktor subjektif atau emosional saat mengambil keputusan. Orang dengan tipe kepribadian ini mungkin sulit untuk dikenali, seringkali karena mereka terlalu fokus pada tindakan dan hasil dibandingkan emosi. Fungsi kedua ada extrovert sensing atau SA. ISTP lebih suka fokus pada masa kini dan menangani segala sesuatunya hari demi hari. Mereka sering menghindari membuat komitmen jangka panjang dan lebih memilih fokus pada saat ini daripada memikirkan rencana dan kemungkinan masa depan. ISTP cenderung sangat logis dan senang belajar serta memahami cara kerja segala sesuatu. Mereka mungkin membongkar perangkat mekanis hanya untuk melihat cara kerjanya. Meskipun mereka pandai memahami informasi abstrak dan teoritis, mereka tidak terlalu tertarik pada hal-hal tersebut, kecuali mereka dapat melihat penerapan praktisnya. Fungsi ketiga ada introvert intuition atau NI. Fungsi ini seringkali beroperasi secara tidak sadar dalam kepribadian ISTP. Meskipun mereka biasanya tidak tertarik pada ide-ide abstrak, mereka mungkin mengambil konsep-konsep tersebut dan mencoba mengubahnya menjadi tindakan atau solusi praktis. Fungsi inilah yang melatar belakangi firasat yang terkadang dialami ISTP saat mengambil keputusan. Dengan mensintesis informasi yang dibawa oleh fungsi dominan dan fungsi kedua,
Aspek kepribadian ini mungkin bertanggung jawab atas momen wawasan aha yang tiba-tiba. Kayak aha gitu ya. Ya, fungsi terakhir ada extrovert feeling atau FA. FE. Aspek kepribadian ini cenderung muncul pada latar belakang kepribadian ISTP, namun dapat menjadi lebih jelas pada saat stres. Dalam situasi yang penuh tekanan, ISTP terkadang bisa melupakan emosinya secara tiba-tiba. Mereka seringkali mengabaikan perasaan mereka sendiri sampai keadaan mencapai titik puncaknya, yang dapat menyebabkan mereka menunjukkan emosi dengan cara yang tampaknya tidak pantas. Ya, begitu kira-kira fungsi-fungsi dari tipe kepribadian ISTP. Nah, sekarang kita masuk ke karir-karir yang populer untuk jenis kepribadian ini ya, teman-teman. Di sini biasanya tipe kepribadian ISTP itu berkarir di bagian atau di bidang ilmu forensik, mekanikal, programmer komputer, pekerjaan tukang kayu, penegak hukum, juru potret, terapis fisik, ilmuwan, pilot, pemadam kebakaran, dan lain sebagainya. Itu dia kira-kira teman-teman. Nah, kalau kita masuk ke siapa sih bestie atau soulmate ya dengan tipe kepribadian ISTP, Bung Fadil, kira-kira yang cocok banget nih sama ISTP ini kira-kira. Oke, karena ISTP ini fungsi dominannya adalah TI atau introvert thinking. Jadi biasanya cocoknya itu dengan yang punya fungsi dominan TI atau thinking extrovert, yaitu ISTJ atau INTJ. Dua-duanya sama-sama punya thinking extrovert dominan. Hmm. Mungkin lebih cocoknya dengan INTJ karena fungsi dua di tengahnya sama, yaitu NI dan SI. Oke, INTJ ya. INTJ ya. INTJ. ENTJ ya Oke. itu. Nah, itu dia teman-teman sekilas tentang tipe kepribadian ISTP. Mungkin teman-teman yang merasa tipe kepribadiannya ISTP bisa komen di bawah nih. Nah, terus bisa cek nih teman-temannya yang karena kan katanya ISTP ini orangnya pendiam, bener nggak sih? Kan gitu. Ya, itu dia mungkin dari kita teman-teman tentang tipe kepribadian ISTP atau The Crafter tadi. Kita bertemu di video-video kita yang selanjutnya masih tentang pembahasan sing personalities nanti. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Selamat malam semuanya.